Bapak, Ibu, Saudara, salam damai dalam kasih Kristus. Kita akan merenungkan sebuah tema, tenang dalam ketakutan. Dengan teks bagian bacaan kita, Matius pasal 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Bapak, Ibu, Saudara, hari-hari yang kita lewati dalam kondisi sekarang ini tidaklah mudah. Kita diperhadapkan dengan suatu kenyataan, yaitu COVID-19 yang menjadi ancaman dalam hidup kita, yang harus kita hadapi, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan ketenangan hati. COVID-19, bahkan dampak dari COVID itu, membawa kita pada suatu titik awal krisis yang harus kita hadapi. Bahkan kita pun harus dengan tenang untuk menjalaninya, mengakhiri krisis ini. Dan bukan hanya di situ, kita pun harus mampu untuk menjalani ke depan setelah akhir dari krisis ini. Hati kita dipenuhi dengan berbagai macam ketidakjelasan. Hati kita dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan, karena kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita selalu ada dalam kecemasan, dan kecemasan, ketakutan itu tidak baik. Sebagaimana John Kennedy mengatakan, kita tidak boleh membiarkan ketakutan menghalangi kita untuk mengejar harapan kita. Ketakutan selalu menghantui kita. Ketakutan inilah yang membuat kita menjadi lemah, yang membuat kita menjadi kalah. Keadaan takut ini pun dialami oleh para murid ketika perahu yang mereka tumpangi diombang-ambingkan oleh angin sakal. Ketakutan inilah membuat kehilangan rasa percaya mereka kepada Tuhan yang penuh kuasa. Dan memang pada saat itu di tengah-tengah ketakutan, Yesus tidak berada di sana. Sebagaimana pada ayat sebelumnya dalam Matius pasal 14 ayat 23 dikatakan, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Mereka harus berjuang, mereka harus bergumul di tengah-tengah kecemasan untuk menghadapi badai dan ombak tanpa penyertaan Tuhan. Yesus yang adalah Tuhan tidak sebatas apa yang kita pikirkan, terbatas dalam tempat yang berjauhan. Tetapi Yesus adalah Tuhan. Karena itu Yesus berjalan di atas air, dan Yesus mendekati para murid, dan Yesus mengatakan di dalam Matius pasal 14 ayat 27, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Kata ini seringkali dipakai oleh Yesus tidak lain adalah untuk menguatkan orang-orang yang bimbang dan hilang kepercayaan. Kata tenanglah inilah membawa kita dalam suasana perasaan aman, tentram. Sebaliknya, jika kondisi perasaan takut, maka hati kita akan gelisah. Hati kita akan menjadi kalut. Saudara, oleh karena itulah dengan kata tenanglah ini menyejukkan, menguatkan para murid. Demikian juga kata tenang inilah yang diserukan Yesus, memberikan ketenangan ketika kita melangkah dalam berbagai macam ketakutan realita yang harus kita hadapi. Bagaimana kita dapat memiliki ketenangan dalam ketakutan? Yang pertama, percaya pada penyertaan Tuhan. Saudara-saudara,
kita yakini bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang penuh kasih dan penuh kuasa. Tuhan Allah yang penuh kasih dan penuh kuasa, oleh karena itulah Tuhan Allah selalu hadir dimanapun kita ada. Kata tenanglah aku ini berarti Allah selalu hadir dalam kehidupan kita, dalam setiap persoalan kita, dalam setiap perkara. Dan Allah yang hadir adalah Allah yang siap untuk membantu kita. Allah kita yang hadir adalah Allah yang siap untuk menolong kita. Hal yang kedua, percaya pada kuasa Tuhan. Petrus adalah orang yang mengasihi Yesus. Petrus yakin bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena itulah Petrus mengatakan kepada Yesus, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Petrus yakin bahwa Yesus penuh kuasa. Dan dengan kekuasaannya, dalam kelemahan ketidakberdayaan, Petrus bisa untuk melewati berjalan di atas air. Dan karena itulah Petrus datang mendekat kepada Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah kita pun dalam kehidupan kita, kita yakin akan adanya kuasa Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita tidak perlu takut, kita berani untuk menghadapi, karena Tuhan Allah kita adalah Allah yang punya kuasa. 3, percaya pada pertolongan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itulah Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang dapat dijumpai oleh kita. Sebagaimana Yesus katakan, datanglah. Dengan demikian ketika kita tidak berdaya, kita datanglah berseru kepada Tuhan. Sebagaimana Petrus berseru kepada Tuhan dalam Matius pasal 14 ayat 30. Tuhan, tolonglah aku. Dan Tuhan menolong Petrus. Saudara-saudaraku, saya mempunyai 2 orang teman. Teman yang satu adalah teman yang selalu membawa suasana ketenangan. Teman yang lain seringkali membawa dalam keresahan, kegelisahan. Ketika saya diperhadapkan dari persoalan dalam hidup, teman saya yang tenang selalu memberikan kata-kata yang nyaman. Kamu adalah orang yang tegar. Kamu pasti dapat menyelesaikan masalah ini. Tetapi orang yang selalu membawa kecemasan, dia mengatakan, wah ini bahaya. Ini akan membuat kamu gagal. Dan ini akan membuat kamu kehilangan segalanya. Saudaraku, dengan mengingat dan percaya kepada Tuhan, mengingat akan tanda kasih dan tanda kuasa yang Tuhan berikan, mengingat akan karunia dan berkat Tuhan, maka kondisi inilah membuat kita yakin untuk melakukan apapun. Karena Tuhan Allah yang kita percaya, Tuhan Allah menolong kita. Kita yang kedua mensyukuri apapun yang ada. Dalam hidup inilah kita bersyukur. Karena Tuhan Allah kita tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan Allah kita tahu apa yang kita perlukan. Dan janganlah kita gelisah. Dan janganlah kita takut. Karena yakinilah bahwa hidup yang kita jalani inilah adalah hidup yang diberikan oleh Tuhan. Pasti Tuhan yang memberikan hidup ini adalah Tuhan yang selalu mencukupkan kehidupan kita. Yang ketiga, kita berpikir secara positif dengan mengambil berbagai macam kebaikan dan hikmat dan berbagai macam suatu peristiwa. Dan janganlah kita punya pikiran-pikiran yang negatif yang membuat kita menjadi lemah. Kita yakini bahwa Tuhan Allah yang memberikan karunia. Tuhan Allah adalah Tuhan yang memberikan kemampuan kepada kita untuk mengatasi segala perkara. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perasaan takut akan terkalahkan oleh ketenangan hati. Dengan ketenangan hati kita akan mampu untuk melangkah ke depan. Seperti seorang anak yang baru mulai berjalan,
Ia melihat ke kiri, ia melihat ke kanan, ia melihat ke depan, karena ia takut jatuh dan terluka. Tetapi ketika ibunya berseru, "Nak, lihatlah ibu, ayo kemari, lihatlah ibu, ayo sekarang berjalanlah," maka anak itu tidak lagi lihat ke kiri, ke kanan, tetapi ia memandang ibunya, dan ia berani untuk melangkah, karena ibunya sayang, dan ibunya tidak membiarkan ia terjatuh. Dalam keadaan takut, Tuhan Allah kita hadir. Tuhan Allah selalu bersama dengan kita. Dan karena itulah pandanglah Dia, dengarkanlah Dia, dan jalanilah semua hal yang menakutkan dalam kehidupan ini. Karena Tuhan Allah kita yang dekat, ada Tuhan Allah yang selalu membantu dan menolong hidup kita. Kita tetap tenang dalam menghadapi segala situasi, sebab ada Tuhan yang sumber ketenangan sejati. Sebagaimana pemazmur katakan dalam Mazmur 62 ayat 2-3, "Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak goyah." Amin.